bisa mubalik untuk mendulang suara. Iya, ini kan nggak bagus sebenarnya. Kita dilarang. Iya. Bahkan bicara politik, usah bicara politik. Usah bicara politik. Usah bicara politik, usah masuk partai politik. Tapi ketika kampanye usah dicari. Di sini, tolong di sini ya gini. Nah, ini yang anehnya. Jadi daripada mengkampanyekan orang, lebih baik kita terjun langsung. Ya, maju. Jelas perjuangannya. Saya tantang Ustaz 2024 maju. Kalau nggak ada partai politik, kita carikan partai politik. Iya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Ian Rizal Podcast. Kali ini kita kembali bersama Ustadz Abdul Hafiz. Namun pembahasan kali ini tidak terkait dengan olahraga panahan, namun kita beralih ke dunia politik, khususnya politik keumatan tentang Islam. Ya, Ustaz? Siap. Ustaz Abdul Hafiz, Yep. Belakangan ini muncul fenomena tentang partai-partai Islam. Yeah. Ada beberapa partai yang basis masanya Islam untuk menghadapi pemilu 2024. Kalau kita sebutkan satu persatu, diantaranya Partai Umat, Pelita, dan Masumi, dan lain-lainnya. Yeah. Secara kekuatan, Ustaz, munculnya partai-partai berbasis Islam untuk mengikuti pemilu 2024, apakah tidak merugikan kepada kekuatan politik umat Islam itu sendiri? Baik. Ini yang sering dipertanyakan oleh orang. Yeah. Dengan munculnya partai-partai Islam, apakah suara umat Islam itu akan terpecah? Yeah. Nah, ini jadi problem. 2024 nanti itu ada sekitar 75 partai yang akan ikut kontes 2024. 2024 75 partai. 75 partai, begitu banyak. Iya. Ya, partai Islam itu juga ada sekitar paling 20 atau 30 yang akan berkompetisi. Cuman kita tidak tahu Pak nanti mereka lolos atau tidak. Yang 75 itu apakah lolos seluruhnya atau cuman hanya 10 atau 20 yang lolos seperti yang lalu-lalu. Iya. Nah, masalahnya begini, Ustaz. Orang selalu mengatakan dengan munculnya partai Islam itu akan membuat suara umat Islam itu terpecah. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada pernah suara umat Islam ini terpecah. Yang ada hanya menyusut. Menyusut. Nah, cuma diksinya, Ustaz. Menyusut dan terpecah atau berkurang? Berkurang dan menyusut. Nah, saya contohkan. Pada tahun 1955, itu umat Islam, partai umat Islam memperoleh suara 59%. 59%. Itu bergabung waktu itu suara Partai Masumi, ada Partai NU, kemudian yang nasionalis ada PNI, ada PKI. Nah, jadi ketika digabung suara Masumi dengan Partai NU, itu 50% umat Islam meraih suara. Berarti dia yang terbesar. Dari dua partai itu. Iya. Kita lihat 2019 kemarin, ada setidaknya 5 partai politik Islam. Kita sebut saja PKS, ada PAN, ada PKB, ada P3. Ketika digabung dari 5 partai politik ini, seluruh suaranya itu hanya sekitar 29%. 29%? Ya, jauh. 50% menurun. Menyusut. Ya. Artinya suara umat Islam tidak terpecah. Tetapi kecenderungan umat Islam itu adalah memilih partai nasionalis. Ini yang menarik, Ustaz. Ini yang menarik. Ada saluran umat Islam dari partai-partai yang ada di 2019. Tapi umat Islam nggak milih partai Islam. Ini persoalan. Kan ini persoalannya. Berarti suara umat Islam menyebar. Ada ke partai nasionalis. Berarti dominasi sajalah. Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PDIP, Nasdem, Golkar, dan mereka lebih cenderung itu dari ketimbang memilih partai Islam itu sendiri. Jadi logikanya begini, Ustaz. Saya tidak takut dengan munculnya berbagai banyak partai umat Islam ini, tidak takut. Saya malah bersyukur. Kenapa? Kita ibaratnya ini bagaikan ikan di kolam. Semakin banyak tangguh, jala, pukat yang disebar, maka suaranya akan lebih banyak kita dapat. Nah, berarti umat Islam lebih mempunyai kekuatan dalam bidang politik. Tapi kalau dia hanya sedikit, berarti hanya sedikit. Berarti partai nasional mendominasi, sehingga suaranya lebih banyak. Maka tidak ada masalah.
ketika partai Islam ini muncul, mari kita sokong bersama-sama. Kita lihat 2024 umat cenderungnya kemana lagi? Apakah dia masih ke partai nasionalis atau ke partai Islam itu sendiri? Saya rasa begitu. Oh gitu. Apakah menurut pengamatan Ustaz, mayoritas umat Islam memilih partai nasionalis sebagai saluran suaranya 2019 Ustaz? Kajiannya, apakah saluran dengan partai Islam ini kurang pas bagi umat Islam sehingga mereka lari ke partai nasionalis, dan sekarang tokoh-tokoh Islam membuka saluran itu seluas-luasnya? Apakah ada kajian dari situ Ustaz? Banyak perspektif ya. Iya. Tapi yang paling banyak dibicarakan oleh orang itu adalah politik itu adalah uang. Nah, ini persoalan. Rata-rata partai Islam ini kekuatan uangnya kurang. Iya. Calegnya juga begitu, sehingga tidak begitu kuat ketika berkompetisi, ketika terjadinya pemilu. Nah, ini kita sendiri di Indonesia ini kan money politik itu kan gencar sekali. Nah, itu yang sulit untuk ditembus oleh partai Islam ini. Kita partai Islam ini mau nyogok orang berdosa. Itu kan ini masalahnya. Beli suara masuk neraka. Jadi ya lurus-lurus saja. Sementara orang ada strategi-strategi lain yang kita tidak tahu apakah itu halal apa tidak, tapi itu dilakukan sehingga suaranya lebih banyak. Nah, itu sebenarnya tergantung kepada umat itu sendiri. Apakah umat ingin tetap negara ini seperti ini saja, atau ingin dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang soleh, dan orang yang memang mempunyai kompeten untuk di bidang itu. Nah, negara ini harus lebih baik. Maka kita harus pilih orang yang baik, bukan orang yang banyak uangnya. Seberapa penting menurut pandangan Islam kita masuk kekuasaan, ke dalam kekuasaan itu? Saya rasa wajib umat Islam berpolitik. Wajib. Nah, ini saya ini saya serius nih. Kalau saya politik serius. Saya kalau mana juga serius. Ingatlah Raja Asoka di India. Abad ketiga sebelum lahirnya Nabi Isa. Raja Asoka itu mampu menyebarkan keyakinannya sampai ke seluruh dunia. Dengan apa disampaikan keyakinannya itu? Dengan kekuasaan yang ada. Dia menjadi raja dan dia sebarkan keyakinannya yang dianggapnya benar melalui apa? Dengan kekuasaannya. Ingat, abad ketiga Hijriah, ada namanya Konstantin, Kaisar Konstantin. Dia mengkristenkan seluruh jajaran Eropa. Dengan apa dikristenkan? Dengan kekuatan politik. Dengan politik. Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Di Madinah beliau berhasil menjadi pemimpin yang tertinggi. Di saat itulah Islam itu berkembang. Dengan apa? Dengan kekuatan politik. Jadi kalau kita tak punya kekuatan politik, bagaimana kita mau bergerak? Nah, selama ini persoalan kita itu adalah umat Islam ini selalu dibilang oleh orang, jangan berpolitik, politik itu kotor, terus segala macam, ngaji-ngaji aja lah, sholat aja lah. Akhirnya apa? Politik itu dipegang oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Islam itu sendiri. Nah, ini persoalannya, dan kadang kita tidak sadar itu. Ini yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi memang umat Islam dimanapun berada terjun ke politik. Dan saya mendorong ustaz-ustaz punya kompeten, rasa punya kemampuan, maju politik. Ada juga orang bilang, Ustaz jangan maju politik. Nanti orang jadi apa namanya? Skeptif. Nggak suka. Atau pamornya berkurang. Nggak ada. Saya udah survei ustaz-ustaz yang terjun politik, nggak ada satupun jamaahnya yang melarikan diri dari dia, nggak, malah bertambah. Nggak ada hubungannya. Cuma perkataan itu berusaha diciptakan oleh orang-orang, entah siapa orangnya, agar para orang-orang baik, orang-orang soleh yang punya kemampuan itu dia nggak terjun politik. Itu dia persoalannya. Ya, ada juga yang lucu ya Ustaz. Ustaz mubalik dilarang berpolitik. Tetapi para tokoh politik ini memakai jasa mubalik untuk mendulang suara. Ini kan nggak bagus sebenarnya. Kita dilarang. Bahkan
bicara politik. Ustaz, nggak usah bicara politik. Nggak usah bicara politik. Ustaz bicara politik, Ustaz masuk partai politik. Tapi ketika kampanye Ustaz dicari. Di sini, tolong di sini, ya gini. Nah, ini yang anehnya. Jadi daripada mengkampanyekan orang, lebih baik kita terjun langsung. Ya, maju. Jelas perjuangannya. Saya tantang Ustaz 2024 maju. Kalau nggak ada partai politik, kita carikan partai politik. Iya. Gitu. Ini jangan di skip ya. 2024 nanti akan muncul yang namanya Partai Masyumi. Saya rasa nggak ada orang yang nggak tahu Masyumi. Ya, umur 40 ke atas itu partai tahu Partai Masyumi yang didirikan oleh Muhammad Nasir. Iya. Dr. Hamka, Uya Hamka. Iya. Itu akan bertarung nanti 2024 dan pengurus-pengurusnya dari pusat sampai ke daerah itu adalah para ustaz-ustaz, para ulama. Iya. Nah, kita lihat 2024 ini umat cenderung kemana? Iya. Garis perjuangan Masyumi saat ini, apakah sama dengan garis perjuangan Masyumi Nasir? Insya Allah sama. ADRT-nya sama. Undang-undangnya sama. Iya. Begini, Masyumi itu muncul begitu kuat pada tahun 45 zaman-zaman Soekarno. Itu kan karena untuk mengcounter gerakan PKI pada waktu itu. Iya. Begitu masifnya gerakan PKI, muncul Partai Masyumi mengimbangi dan sukses. Iya. Namun, tak lama setelah itu Partai Masyumi membubarkan diri. Dan kini dia bangkit kembali. Jadi memang kita berharap bersama-sama partai ini mampu berlayar dengan kuat 2024. Tapi tidak Masyumi saja, banyak partai yang muncul. Kita lihat partai umat juga ada. Katanya apa tuh? Di Susunya juga mau bikin partai. Pelita. Ada juga. Ya tak masalah. Oke, kita berkompetisi. Kompetisi sekuat-kuatnya nanti semakin banyak partai umat Islam ini akan semakin banyak suara umat Islam yang kita cari. Kita takutnya ini umat Islam, partai umat Islam itu sedikit, gerakan terbatas, suara sedikit pula. Akhirnya di parlemen tak ada lagi suaranya, didominasi oleh suara yang banyak. Bayangkan partai umat Islam banyak, dia dapat suara banyak juga. Di parlemen dia juga banyak. Apa yang tidak bisa? Perjuangan Islam apa yang tidak bisa diperjuangkan ketika itu banyak? Entah dia mau berkoalisi maupun tidak berkoalisi itu bukan urusan kita. Yang penting dia partai Islam, pasti dia akan bela Islam. Tidak mungkin dia akan bela yang lain. Nah, saya rasa di sana titik temu kita di sana. Jadi jangan takut. Partai Islam ini satu aja lah, itu yang payah. Itu rumit itu kalau kita pakai pikir itu. Satu aja loh Islam ini bersatu aja loh partai satu rumit. Gimana partai nasional di situ banyak, modal banyak, dia meraup suara. Partai Islam satu aja berjuang. Suara apa yang akan didapatkan oleh satu ini? Saya rasa gitu. Kalau salah boleh dibantah. Atau tulis di kolom komentar di bawah, itu tidak masalah. Ya, namanya kita diskusi ya. Terakhir Ustaz, mungkin closing statement lah menyangkut politik Islam dan kepentingan umat. Closing statement Ustaz. Udah banyak closing ini beredar di media massa. Umat Islam jika menjauhi politik maka siap-siap akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Sekian. Terima kasih Ustaz Abdul Hafid. Waktu yang pendek ini cukup semangat, berpower gitu ya. Baik sahabat sekalian, begitu ulasan kita tentang partai politik Islam dan masalah keumatan yang kita hadapi saat sekarang ini dan yang akan pemilu 2024 yang akan kita hadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.